Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Dan jawabnya tidak. Kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 Rabu 27 Maret lalu. Gugatan perselisihan hasil Pilpres yang diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Hadir dalam sidang, Anies Baswedan mengungkap pelaksanaan pemilu 2024 tidak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil. Anies juga menuding adanya intervensi kekuasaan dalam berbagai bentuk demi memenangkan satu pasangan calon presiden dan wakilnya. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Dalam gugatan pokoknya, kubu Anies Muhaimin meminta agar hasil Pilpres 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU dibatalkan, serta meminta MK untuk menggelar pemilihan presiden ulang. Alasan permohonan pembatalan hasil pemilihan disampaikan atas dasar terjadinya rangkaian pelanggaran terukur dan pelanggaran-pelanggaran yang secara kualitatif menguntungkan pasangan calon 02, namun sebaliknya merugikan pemohon. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Anies Muhaimin Bambang Wijoyanto menyebut intervensi berupa bansos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi di sejumlah wilayah di mana Prabowo memperoleh suara yang rendah pada Pilpres sebelumnya. Pembagian bansos di provinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah di mana Prabowo Subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemilu 2024, 2014, dan 2019 dengan sasaran pemilih diperkirakan 27 juta. Menanggapi pernyataan tim Anies Muhaimin, Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra menyebut permohonan yang disampaikan lebih banyak asumsi dan hipotesa dibandingkan buktinya. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Selain itu, anggota tim pembela Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea menilai permohonan tim hukum Anies Muhaimin mengambang karena isi surat permohonan kebanyakan membahas bansos di mana hal tersebut bukanlah wewenang MK.
dalam sejarah karir saya. Inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang juga hadir dalam sidang perdana PHPU Pilpres 2024 menyebut kecurangan yang terjadi pada pemilu kemarin telah menghancurkan moral karena terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Sementara Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menggaungkan dugaan pelanggaran Pilpres 2024 bersumber dari nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kami sebagai pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum, pelanggaran-pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal, adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis dan masif, yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belaka. Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak. Demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya sekali lagi hanya satu, memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Dalam surat permohonannya, tim Ganjar Mahfud meminta MK untuk membatalkan ketetapan KPU yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dan mendiskualifikasinya. Selain itu, mereka juga meminta agar menggelar ulang pemungutan suara Pilpres tanpa partisipasi pasangan Prabowo Gibran. Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut dalam sejarah pemilu belum pernah ada Pilpres diulang secara menyeluruh. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita, belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dalam menangani perkara PHPU Pilpres 2024, MK telah menetapkan jadwal penanganan perkara tersebut. Pada 27 Maret 2024, sidang pemeriksaan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti permohonan. 28 Maret 2024, agenda berupa penyerahan jawaban dan keterangan pihak terkait serta pemberian keterangan. Selain itu, sidang juga mengagendakan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, pemberi keterangan, mengesahkan alat bukti termohon, pihak terkait dan pemberi keterangan. Sementara dengan agenda mendengar keterangan saksi dan atau ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan akan digelar 1 hingga 8 April 2024. Sidang pengucapan putusan atau ketetapan akan digelar 22 April 2024, dilanjut penyalinan salinan putusan atau ketetapan. Semua yang didalilkan di dalam permohonan itu nanti harus dibuktikan satu demi satu. Nah, proses pengadilan sebenarnya tujuannya proses pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang mereka dalilkan itu semuanya, mereka maksudnya pemohon ya, itu semuanya memang benar adanya, baru kemudian mereka memutus. Biasanya memang MK akan memutus pemungutan suara ulang. Nah, masalah nanti apakah dengan atau tanpa Prabowo Gibran atau dengan atau tanpa Gibrannya saja dan seterusnya, itu tergantung dari proses pembuktian yang sekarang belum berjalan.
Lalu seperti apa respon Prabowo Gibran atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 tersebut? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.